warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Awaludin SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika 1. Perkenalkan saya Dona Junika bersama rekan saya Elsa Pertiwi, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan dan Suku Bunga Acuan terhadap Jumlah Uang Beredar M2 di Indonesia periode 2010-2024. Untuk mempersingkat waktu, kepada rekan saya Elsa Pertiwi dipersilakan untuk memaparkan hasil penelitiannya. Kepada moderator, untuk yang pertama, latar belakang dari penelitian ini adalah seperti yang kita tahu bahwa uang memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hampir semua aktivitas ekonomi mulai dari transaksi jual beli, investasi hingga kegiatan produksi membutuhkan uang sebagai alat tukar. Karena itu jumlah uang beredar yang di masyarakat sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat perkembangan perekonomian pada suatu negara. Nah, jika kita lihat kondisi di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2024, jumlah uang beredar M2 mengalami peningkatan sekitar 2.471 triliun pada tahun 2010 menjadi 9.210 triliun pada tahun 2024. Selain itu, PDB di Indonesia juga mengalami peningkatan, yaitu dari 6.864 triliun pada tahun 2010 menjadi 12.920 triliun pada tahun 2024. Di sisi lain, BI rate mengalami fluktuasi dengan tingkat tertingginya itu mencapai 7,54% pada tahun 2014 dan tingkat terendahnya sebesar 3,21%. Nah, dari fenomena-fenomena tersebut, muncullah pertanyaan apakah peningkatan pendapatan yang tercermin dari PDB dan perubahan suku bunga acuan BI rate benar-benar berpengaruh terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Oleh karena itu, kami memilih penelitian ini. Oke, untuk yang selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, ada 3 hal yang ingin kami ketahui. Yang pertama, apakah PDB berpengaruh terhadap jumlah uang beredar M2? Yang kedua, apakah BI rate berpengaruh terhadap jumlah uang beredar M2, apakah PDB dan BI rate secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Nah, sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDB terhadap jumlah uang beredar, menganalisis pengaruh BI rate terhadap jumlah uang beredar, serta menganalisis pengaruh keduanya secara bersama-sama selama periode 2010 sampai 2024. Oke, untuk landasan teorinya, kami penelitian ini didasarkan oleh beberapa teori. Teori yang pertama adalah Keynes sendiri menjelaskan bahwa ada 3 motif masyarakat memegang uang. Yang pertama adalah untuk transaksi, yang kedua berjaga-jaga, lalu yang ketiga spekulasi. Nah, dalam teori ini, ketika pendapatan meningkat, maka kebutuhan masyarakat terhadap uang juga meningkat. Sebaliknya, ketika suku bunga naik, masyarakat cenderung mengalihkan dananya ke instrumen keuangan yang memang memberikan imbal hasil yang lebih menguntungkan. Nah, selain itu, terdapat juga teori kuantitas uang Fisher. Melalui persamaan MV sama dengan PT, teori ini menjelaskan pendapatan maka volume transaksi ekonomi juga meningkat dan pada akhirnya kebutuhan terhadap uang beredar juga akan ikut meningkat. Jadi berdasarkan teori-teori tersebut, pendapatan atau PDB diperkirakan memiliki hubungan yang positif dengan jumlah uang beredar, sedangkan suku bunga acuan BI rate diperkirakan memiliki hubungan negatif terhadap jumlah uang beredar. Nah, berdasarkan teori-teori yang sudah saya sebutkan tadi, kami menyusun kerangka pemikiran bahwa ketika pendapatan atau PDB meningkat, maka aktivitas ekonomi hingga kebutuhan terhadap uang beredar menjadi lebih besar. Sebaliknya, ketika BI rate meningkat, masyarakat cenderung akan menyimpan dananya pada instrumen keuangan karena memberikan keuntungan yang lebih. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat akan menurun. Nah, dari kerangka pemikiran tersebut, kami mengajukan 3 hipotesis. Yang pertama, hipotesis PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar. Hipotesis kedua, BI rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar. Dan hipotesis yang ketiga, pertama berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar di Indonesia.
Oke, untuk membuktikan hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Data yang digunakan sendiri itu merupakan data sekunder tahunan dari tahun 2010 sampai 2024, sehingga terdapat 15 observasi pada penelitian kami. Baik, variabel dependennya sendiri itu adalah jumlah uang beredar M2, sedangkan variabel independennya adalah pendapatan yang diproyeksikan dengan PDB. Pendek yang kedua adalah suku bunga acuan BI rate. Nah, analisis ini dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dengan pendekatan ordinary least squares atau OLS. Model yang digunakan itu adalah log M2 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 log PDB ditambah beta 2 interest rate atau BI rate ditambah error term. Tahapan penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, lalu kemudian dilakukan estimasi model regresi, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, dan yang terakhir dilakukan uji hipotesis untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel pada model regresi, maka dapat ditangani dengan menambahkan AR pada model sehingga hasil estimasi dapat menjadi lebih baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Elsa telah memaparkan materi uh, hasil penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next slide. Nah, pada slide ini ditampilkan perkembangan produk domestik bruto atau PDB Indonesia selama periode 2010 hingga 2024. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa PDB Indonesia secara umum menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2010, nilai PDB tercatat sebesar 6.864 triliun dan meningkat menjadi 12.900-an triliun pada tahun 2024. Meskipun demikian, pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Nah, next slide. Nah, pada tahap awal kami melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi ini memenuhi kriteria BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator. Nah, kami menguji yang pertama yaitu uji normalitas menggunakan metode Jarque-Bera untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi ini berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, nilai probabilitas Jarque-Beranya sebesar 0,59. Karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi terdistribusi normal. Selanjutnya kami melakukan pendeteksian multikolinearitas menggunakan variance inflation factor atau VIF. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel log PDB sebesar 1,4 dan variabel BI rate sebesar 1,4. Karena seluruh nilai VIF-nya berada pada rentang 1 sampai 5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model penelitian ini. Untuk selanjutnya kami menguji heteroskedastisitas menggunakan metode White Heteroskedasticity Test. Berdasarkan hasil pengujiannya, kami memperoleh C hitungnya 3,67 dan C tabelnya 21,026. Karena C tabelnya lebih besar daripada C hitungnya, maka H0 diterima. Artinya model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Hasil ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan atau homoskedastisitas. Selanjutnya kami melakukan uji autokorelasi. Nah, menggunakan Birch-Goldfrey Serial Correlation LM Test. Pada pengujian awal ditemukan adanya gejala autokorelasi pada model regresi. Oleh karena itu kami melakukan perbaikan model dengan menggunakan atau menambahkan komponen AR1. Setelah dilakukan estimasi ulang, hasil pengujiannya menunjukkan bahwa masalah autokorelasi telah berhasil diatasi. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Oke, next slide. Berdasarkan hasil estimasi
diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, di mana koefisien dari log PDB sebesar 2,016 dan koefisien dari BI rate sebesar minus 0,025 dan koefisien dari AR1 sebesar 0,562. Selanjutnya untuk melihat pengaruh masing-masing variabel akan dijelaskan melalui uji T. Berdasarkan uji T, variabel produk domestik bruto menunjukkan pengaruh positif terhadap jumlah uang yang beredar. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat sehingga kebutuhan terhadap uang juga meningkat. Semacam itu, variabel BI rate menunjukkan pengaruh negatif terhadap jumlah uang beredar sesuai dengan hasil estimasi yang diperoleh. Hubungan ini menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga merupakan salah satu instrumen moneter yang dapat memengaruhi kondisi likuiditas dalam perekonomian. Untuk uji F diperoleh nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikasinya 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDB dan BI rate secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Selanjutnya, nilai adjusted R-square yang menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi jumlah uang beredar selama periode penelitian itu sebesar 98,3% dan 1,7%-nya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa produk domestik bruto memiliki hubungan positif dengan jumlah uang beredar. Temuan ini sesuai dengan teori permintaan uang Keynes yang menjelaskan bahwa ketika pendapatan meningkat, aktivitas ekonomi dan kebutuhan transaksi masyarakat juga akan meningkat seiring dengan permintaan terhadap uang menjadi lebih besar. Oke, next slide. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa yang pertama, bahwa produk domestik bruto atau PDB ini memiliki pengaruh signifikan positif terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Yang kedua, BI rate sebagai suku bunga acuan Bank Indonesia memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah uang beredar sesuai dengan hasil estimasi yang kami peroleh. Yang ketiga, secara bersama-sama PDB dan BI rate berpengaruh terhadap jumlah uang beredar di Indonesia selama periode 2010 hingga 2024. Nah, saran berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Bank Indonesia diharapkan dapat terus menjaga keseimbangan antara kebijakan suku bunga dan pengelolaan likuiditas guna menjaga stabilitas moneter. Selain itu, penelitian menunjukkan untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti inflasi, nilai tukar, maupun perkembangan sistem pembayaran digital agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penelitian ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.